ketika memahami illal mawaddata fil qurba itu tidak seperti yang dipahami oleh Sa'id bin Jubair. Berarti harus Nabi hanya meminta upah. Upahnya apa? Kalian harus menghormati anak cucu Nabi. Enggak seperti itu maksudnya. Jangan dipahami seperti itu, nanti sama seperti ketika memahami simahum fi wujuhim min atharis sujud. Tidak ada keterangan atharis sujud di tafsir manapun, itu enggak pernah saya temukan. Yang namanya bekas bekam canduk sampai hitam, ini adalah bekas sujud, itu enggak ada. Kecuali tafsir-tafsir gathok-mathok versi internal kalangan mereka sendiri. Jadi ketika Sa'id bin Jubair berkata, oh qurba di sini adalah keluarga atau ahli bait Nabi Muhammad SAW. Hus, Ibnu Abbas berkata, hus, kamu kesusu, tergesa-gesa, enggak seperti itu. Sesungguhnya Nabi SAW itu tiada suatu pun dari suku Quraisy melainkan mempunyai hubungan kekerabatan dengan beliau SAW, gitu maksudnya. Jangan diperlebar. Jadi nanti, turun-temurun sampai sekarang dijadikan sebagai modal pembenaran ya klan para habaib khususnya. Nah, ini yang perlu diluruskan. Semoga saja para habaib ikut menyimak ngaji live malam hari ini. Karena apa? Penting ini. Kalau jenengan tidak mau terbuka, ya, menerima nasihat kebaikan, ya, maka panjenengan akan menjadi tuli dan buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan ini, kita akan membahas tema tentang penyimpangan tafsir Al-Quran yang digunakan oleh para habib, begitu juga muhibbinnya, para kiai dan santrinya dalam rangka membela kelannya, kesuciannya, kehormatannya. Ini yang harus kami luruskan supaya semuanya tercerahkan bahwa selama ini banyak di antara ayat-ayat suci Al-Quran yang tafsirnya serampangan disampaikan kepada umat secara keseluruhan. Bahkan pemahaman tentang Ahlul Bait, pemahaman tentang Ilyasin atau Aliyasin, pemahaman tentang mawaddah fil qurba. Contoh dari tiga inilah yang akan kita kupas dan ulas bersama dari sudut pandang yang lebih luas, tapi ringkas. Mudah pemahamannya, simpel, ya, tidak terlalu bertele-tele. Para pemirsa dan pendengar sekalian, supaya melengkapi ya bukti tema ini, maka kami akan menyampaikan bukti ceramah dari seorang habib. Selain dari beliau yang saya hormati, Al-Alim Al-Allamah Prof. Quraish Shihab, ada juga bukti seorang habib dari Ternate. Ya. Habib dari Ternate ini mengatakan, menjelaskan tentang ayat 23, ayat surat Asy-Syura. Asy-Syu'ara ayat, jadi ini populer, termasuk ayat-ayat yang dimana menceritakan tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW.
Jadi kurang lebih ada 3 ayat Allah menegaskan tentang ahlul bait Nabi. 3 ayat secara spesifik Allah jelaskan. Yang pertama, ayat yang terkenal, innama yuridullah yuthiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Itu yang pertama. Yang kedua, salamun ala ali yasin. Di dalam qiraat yang lain tanpa nun, ali yasin, yasin. Di dalam Al-Quran, Yasin pakai nun. Qiraat yang lain, Ali Ilyas. Ali Ilyas. Qiraat yang lain, Ali Ilyasin. Tambah nun lagi. Nah ini maknanya Yasin itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu disebutkan oleh Imam Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil. Nama lainnya Nabi Yasir, yang memudahkan. Ba'athani mu'allima muyassara, kata Nabi. Saya diutus oleh Allah sebagai guru dan muyassara, yang membawa kemudahan kepada umat. Muyassara. Dan ayat yang ketiga yang bercerita tentang ahlul bait Nabi Muhammad SAW adalah qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurbah. Nah ini 3 ayat khusus Allah turunkan untuk ahlul bait Nabi Muhammad SAW secara umum, tapi kalau satu persatu banyak. Imam Ali juga banyak itu. Ayat khusus Sayyidina Ali ada banyak. Ayat khusus daripada satu keluarganya, Imam Hasan wal Husain juga ada. Tapi yang secara umum ahlul bait 3 ayat tersebut. Nah, ayat yang kita bahas, qul la as'alukum alaihi ajra illa al mawaddata fil qurba, di surat Asy-Syu'ara ayat 23, ditafsirkan oleh seorang ulama pakar tafsir, Al-Mutafanninu, kata Az-Zahabi, namanya Fakhruddin Ar-Razi, lahir 504. Ini dari Habib Abdurrahman, asal daerah Ternate. Tidak hanya beliau Habib Abdurrahman dari Ternate saja, sekelas Prof. Quraisyab juga lebih condong ke mawaddah fil qurba, itu ke para habaib, Sayyid dan Syarif, keturunan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebenarnya menurut jumhurul ulama, jumhurul mufassirin tidak seperti itu maksudnya. Pernah saya sampaikan 2 tahun yang lalu di channel ini tentang memaknai sebuah ayat sama seperti ketika memaknai dan memahami, menyimpulkan dengan kesimpulannya sendiri berdasarkan beberapa ayat yang lain di dalam Al-Quran, ditegaskan, dikuatkan di dalam hadis Nabi. Namun ada yang berdasarkan gatuk-matuk. Mudahnya begini, seperti halnya ketika orang awam diceritani tentang artinya ayat ihdinas siratal mustaqim. Lalu kebanyakan orang awam memahami nanti di hari kiamat, di atas neraka jahanam itu ada jembatan yang namanya siratal mustaqim. Kalau kita terbiasa berdoa ihdinas siratal mustaqim, maka nanti kalau kita melewati siratal mustaqim tersebut tidak akan tergelincir, alias akan selamat sampai ke surga. Kebanyakan orang awam seperti itu memaknainya. Padahal tidak ada korelasinya sedikit pun. Cuma kalau memang dirunut ya ada hubungannya, tapi tidak 100% nyambung. Karena memang tujuannya ayat tersebut bukan untuk itu. Pemahamannya bukan untuk itu. Sama seperti ketika Wahabi Salafi memahami simahum fi wujuhihim min atharis sujud, ya, tanda-tanda umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu rukuk sujud, ya, selalu berkasih sayang dengan sesamanya, itu ada tanda bekas sujud di dahinya.
Lalu dipahami apa adanya. Di dahi dikasih tanda hitam bekas bekam. Lalu alasannya, inilah bekas sujud saya. Saya adalah ahli sujud, ahli ruku, ahli ibadah. Nah, ini adalah pemahaman yang tidak sesuai dengan konteks ayat tersebut. Tidak hanya itu, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu. Masalah menyegerakan jenazah yang sudah jelas meninggal dunia untuk dimakamkan. Dimandikan, disalatkan, ya dikafankan, dimandikan, dikafankan, disalatkan, dan dikuburkan. Tidak usah menunggu berhari-hari. Ya. Lalu sebagian ulama memahaminya bahwa ketika kita mau memberangkatkan jenazah ke kuburan, maka harus secepatnya. Dengan cara berlari. Jadi setelah disolatkan itu dibawa ke makam atau kuburan itu dengan cara lari. Sampai pengiring jenazah itu ketinggalan. Padahal sunnahnya itu jenazahnya di belakang. Kalau manten nikahan, mantennya di depan. Tapi ini sebaliknya, justru malah pengiring jenazahnya itu, muazzin, muazziat itu jauh tertinggal. Karena lari. Yang memikul keranda itu lari secepatnya. Karena berdasarkan hadis ini, ketika kita mau menguburkan jenazah harus secepatnya. Ini terbukti di daerah-daerah Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Blitar, ya, Ponorogo, Pacitan, Madiun, itu begitu, lari. Karena alasan ada hadis, segerakanlah untuk dimakamkan. Ya. Nah, ini kadang-kadang pemahaman yang seperti ini yang perlu diluruskan. Begitu juga apa yang disampaikan oleh para habib tentang kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Banyak tafsir-tafsir yang menjelaskan tidak sama seperti yang dipahami oleh para habib atau para muhibbinnya. Sering di mimbar-mimbar khutbah Jum'ah juga disampaikan seperti pemahamannya para habib bahwa illal mawaddata fil qurba itulah yang diminta oleh Rasulullah. Rasulullah berdakwah menyampaikan risalah itu tidak meminta upah apapun sedikit pun. Hanya kita sebagai umatnya diminta untuk mencintai keluarga Nabi, anak cucu Nabi, ya termasuk habib-habib yang ada di dunia, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, inilah yang namanya penyimpangan dalam hal penafsiran memahami tafsir Al-Quran. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi sudah saya analogikan dengan berbagai macam analogi, baik dari ayat suci Al-Quran ataupun dari hadis Nabi. Ini yang kadang-kadang perlu kita cermati ya, secara teliti dan hati-hati ya. Jangan mudah untuk mempercayai informasi yang belum jelas atau kurang jelas atau bahkan tidak pas sesuai dengan tafsirnya. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, malam hari ini sengaja saya bawakan tafsir Jalalain saja. Tafsir Jalalain saja yang ringkas ya. Yang tidak terlalu panjang lebar seperti tafsir Al-Mikbas, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi dan lain sebagainya. Secara singkat dan padat saja saya akan buka apa maksud sebenarnya dari ayat kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba, yang mana ini difahami berbeda oleh para habaib dan muhibbinnya. Nah, ini akan kita kupas bersama. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim.
Dimulai dari keterangan tentang orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Lalu di situ ada balasan mendapatkan Raudhatul Jannat. Jadi jamak Raudhatul Jannat, taman-taman surga-surga. Karena saking luas dan banyaknya kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, kesenangan itu. Walladzina amanu wa amilus solihati fi raudhatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa amilus solihat. Lalu poinnya adalah qul la as'alukum 'alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Tafsir Jalalain halaman 348 surat Asy-Syura atau surat Syura ayat 33. Kita maknai dengan makna ala pesantren. Ini dulu saya ngajinya itu 3 tahun. Jadi anak ini bekas tulisan saya dengan pena tutul, mangsi tutul itu. Langsung pada poinnya saja. Kul, katakan, kul, ngucapo siro, hei Muhammad. La as'alukum, aku orang jaluk marang siro kabeh, alaihi ing atase nyampekno pepeling, ai ala tabligir risalati tegese ing atase nekaake risalah, ajron ing opah. Illal mawaddata angin ing demen sira fil qurba krana kerabat. Ai istisna umum kote illal mawaddah itu termasuk istisna umum kote ai lakin as'alukum tetapi ini njaluk sapa ingsun ing sira kabeh antawaddu ing to demen sira kabeh korobati ing kerabat ingsun. Alladhi ya kang utawi korobati iku ya korobatukum ya kerabat sira kabeh aidon halimaneh. Fa inna lahu mangko iku tetep kedue Kanjeng Nabi fi kulli batnin ing dalam saben-saben padukuhan ya dusun-dusun klan-klan min Quraisyin saking suku Quraisy korobatun utawi kerabat. Jadi intinya tidak diminta oleh Rasulullah ya termasuk kita ini sebagai umatnya untuk mencintai anak cucunya. Bukan masalah itu nanti ada urusan lain di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini yang dimaksud adalah Rasulullah itu berdakwah tanpa ada niatan untuk memperkaya diri sendiri dengan harta. Ceramah minta upah, ya, minta imbalan sebanyak-banyaknya. Tidak sewajarnya. Tidak seperti itu. Rasulullah ketika mendatangi suku-suku Quraisy yang itu termasuk masih ada hubungan dengan kabilah-kabilah yang ada, nyambung sampai kabilahnya Hashim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku datang kepada kalian untuk mengajak kebaikan terhadap kalian, meninggalkan kemungkaran itu tidak berdasarkan upah yang saya harapkan, tetapi karena saking hubungan kekerabatan antara saya dengan kalian. Maksudnya itu seperti itu. Sama seperti ketika Kiai Haji Maduddin Utsman dan kawan-kawan, dan termasuk saya juga, menyampaikan pembelaan terhadap para muslimin Nusantara, umumnya segenap bangsa Indonesia. Ini apakah tujuan saya supaya dapat uang, kekayaan, harta yang melimpah ruah itu? Tidak. Tapi karena atas dasar kecintaan saya terhadap panjenengan semua. Saya rela
menyediakan waktu dan tenaga 1,5 jam silaturahmi dengan panjenengan semua, ya tanpa saya mengharapkan imbalan atau upah atau ganjaran yang bersifat keduniawian. Tidak. Tetapi berdasarkan karena saking cinta saya terhadap panjenengan, itu analoginya gitu loh. Analoginya seperti itu. Jadi Rasulullah itu menyampaikan risalah kepada puak-puak ya yang ada di Makkah ya, bahkan ya sampai menyeluruh ke Madinah, ke Taif dan seterusnya dan sekitarnya. Itu tujuannya adalah untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Bukan karena upah keduniawian. Itu. Tapi oleh para mufasir sebagian, tapi ini sangat-sangat lemah ya. Tetap berpedoman bahwa dipisah kurba, dawil kurba, ulil kurba, fil kurba ini dipisah-pisah. Jadi akhirnya bulet gitu loh, ruwet, sulit dipahami. Langsung saja sertakan illal mawaddata fil kurba. Jangan dipisah-pisah, kurba sendiri. Kurba memang kerabat. Kerabat ya bisa anak cucu saya, saudara saya, paman saya, mbah saya, pakde saya, bude saya, itu kerabat. Tapi bukan itu maksudnya. Katakan, wahai Muhammad, aku tidak meminta upah kepada kalian atas ceramah, penyampaian risalah, kebaikan, mengajak untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan kedurhakaan kepadanya. Kecuali karena ini atas dasar hubungan kekerabatan, kekeluargaan antara aku dengan kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy, wahai puak-puak, ya, kepala-kepala suku yang ada di Makkah. Karena memang setiap dukuh, ya, dusun yang ada di sana itu pasti ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anzir ashiratakal aqrabin itu termasuk bagian daripada pengembangan dakwah secara pertama ke keluarga terdekat, lalu ke keluarga terjauh. Nah, itu maksudnya itu seperti itu. Di sini dijelaskan oleh Al-Imamain, ya, yakni Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahali dan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti tentang kurba ini. Jadi yang dimaksud kurba di sini adalah berhubungan, ya. Fa innalahu fi kulli batnin min Quraisyin qorobatun. Ada hubungan kekerabatan, ya, antara puak-puak, dusun-dusun, kepala suku yang ada itu, ya, dengan suku Quraisy, itu nyambung dengan suku Quraisynya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kebanyakan para habib menarik kesimpulan, menafsirkan dengan tafsirannya sendiri sesuai dengan mufassirin yang tidak jumhur alias lemah. Padahal objek bicara ayat adalah Quraisy yang diminta dari mereka. Apabila kalian tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya kalian mencintainya dan tidak mengganggunya karena kekerabatan dan kedekatan kepadanya. Itu objeknya seperti itu. Objek bicara ayat adalah kaum Ansor. Ya. Sebagian ini ada yang menceritakan asbabun nuzul ayat kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba, itu orang-orang Ansor itu menyiapkan upah untuk Rasulullah dalam berdakwahnya itu, tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ya, karena Rasulullah tidak mengharapkan itu. Kaum Ansor diminta untuk mencintai mereka karena kekeluargaan dan kekerabatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka, antara Ansor dengan Muhajirin. Jadi objek bicara adalah kaum Quraisy dan maksud al-mawaddah fil qurba adalah kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kecintaan Quraisy. Nanti Kanjeng Nabi mencintai mereka, gitu loh. Kasih sayang, menyayangi mereka daripada tersesat menyembah berhala, misalnya. Semakin jauh dari hidayah Tuhan. Namun kecintaanku kepada kalian karena kekerabatan kalian kepadaku, dan hal ini tidak memberikan izin kepadaku untuk bersikap acuh tak acuh kepada kalian dan keluargaku kepada kalian, menuntutku
untuk menghidayai kalian, bukan mengambil upah dari kalian. Jadi tidak ada hubungannya dengan Habib gitu. Saya bahkan itu pernah langsung ya, tidak hanya Habib Abdurrahman dari Ternate saja, Prof. Quraish Shihab saja, tidak. Tetapi ya 90% Habib dan muhibbinnya itu begitu pemahamannya. Disampaikan di mimbar-mimbar Jum'ah dalam khutbah. Begitu. Illal mawaddata fil qurba. Mereka mencintai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai keturunan Kanjeng Nabi, di antaranya yang ada saat ini adalah para Habib itu. Berarti kalau kita tidak mencintai Nabi, berarti dzurriyyah Nabi, berarti kita menyakiti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dibumbu-bumbui sendiri, ditambah-tambahi sendiri. Pernah kok ini dulu pada saat membahas ayat ini, Sa'id bin Jubair itu berkata kepada Imam Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan kurba di sini adalah ahlul bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu langsung disentaknya, dipotong oleh Imam Ibnu Abbas. Kamu tergesa-gesa, ojo ngono. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiada satupun dari suku Quraisy melainkan mempunyai hubungan kekerabatan dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh maksudnya itu. Jadi Sa'id bin Jubair ini mencoba untuk saking cintanya, ya ingin mencintai keluarga Nabi, ya anak cucu Nabi, menantu Nabi, kemungkinan seperti itu. Nah, tapi akhirnya disekat mat oleh Ibnu Abbas. Kamu tergesa-gesa memahami seperti itu. Jadi maksud illal mawaddata fil qurba itu adalah sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiada suatu pun dari suku Quraisy melainkan mempunyai hubungan kekerabatan dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya seperti itu. Mohon Prof. Quraish Shihab juga kembali mutolaah dalam masalah tafsir ini supaya tidak semakin melebar dan membuat kesalahpahaman terhadap ummah. Nantinya yang ada adalah madharrah, bukan maslahah. Wah ini loh, ada dalil Qur'annya. Apalagi tadi kan ada 3 ya, termasuk salamun ala Ilyasin. Nah ini mencoba menggadok-gadokkan sendiri. Ya, di dalam surat Shofat ayat 130 itu ya. Yang dimaksud Ilyasin di sini itu Yasin. Nama lain dari Rasulullah kan ada 201. Toha itu juga nama lain dari Rasulullah. Yasin juga nama. Nah itu kan namanya gadok-madok. Padahal yang dimaksud di dalam ayat salamun ala Ilyasin tersebut adalah Nabi Ilyas. Itu. Nabi Ilyas. Kalau bahasa Arab Ilyas, bahasa Ibrani Elia. Nabi Elia. Kalau Nabi Ilyasa ya, itu bahasa Arab, kalau bahasa Ibraninya Elisa. Elisa. Jadi salamun ala Ilyasin, walaupun ada sebagian imam yang memperbolehkan membaca salamun ala Ali Yasin, tapi tetap ada nunnya. Kalau Yasin itu nggak ada nunnya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu Yasin nama lain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Ilyasin di sini atau Ali Yasin di sini. Enggak ada hubungannya. Jadi Habib Abdurrahman Ternate tersebut itu ngawur, ya, ngawur. Dan itu disampaikan kepada khalayak umum. Memang ada Imam Az-Zahabi, tapi itu lemah. Pendapat tersebut tidak dikuatkan oleh pendapat yang lebih kuat di atasnya. Jadi tidak boleh menyampaikan secara serampangan. Ada lagi yang ahlal bait innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yudhhirakum tathira itu. Padahal ahlal bait di sini itu adalah ainisa'an nabi. Yakni khusus istri-istri Nabi saja. Kalau memang Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, dalam Mafatihul Ghaibnya menambahi diantaranya adalah Ali, Fatimah, Hasan, Husain, ya, nah, itu kan tambahan tersendiri. Sama dengan pemahaman Ahlul Bait secara umum.
atba'uhu ala dinihi ila yaumil qiyamati itu. Tetapi secara khusus ayat ini itu turun untuk para istri-istri Nabi yang sebelumnya sudah diterangkan tentang bagaimana menjaga diri tidak boleh keluar rumah jika tidak ada keperluan. Wa qulna qawlan ma'rufa wa qurna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinaz zakata wa ati'ana Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ail ithm ya ahlal baiti ay nisa'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada hubungannya dengan dzurriyyah Nabi, itrah Nabi, ya. Dalam masalah ini loh, ya nanti kalau masalah itroti taraktu fikum amro ini itu landadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa itroti misalkan ahli baiti, nah itu nanti bahasan lain biar tidak melebar. Jadi yang dimaksud dengan ahlal bait di sini itu ya istri-istri Nabi saja. Karena memang ayat ini khusus turun untuk menata istri-istri Nabi. Wa yutahhirakum tathira. Gitu maksudnya. Jadi jangan melebar dulu. Sama dengan ketika kita memahami tentang jannah ya. Ketika kita berada di Raudhah ya dekatnya makam Rasulullah di Masjid Nabawi Madinah. Di situ adalah Raudhah min riyadil jannah. Antara radius sekarang lebih lebar ya. Dulu antara 300 meter persegi, sekarang lebih lebar lagi, ada karpet hijau yang lebih luas ya. Raudhah ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Lokasi tempat antara rumahku dan mimbarku. Dulu kan memang makamnya Rasulullah itu kan rumahnya, kamarnya Nabi bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Dengan mimbarku ketika Rasulullah mengajar para sahabat ya di atas mimbar. Itu adalah raudhah min riyadil jannah, termasuk bagian daripada taman dari taman-taman surga. Para mufassir ini ya, muhaddis ya, ini memahaminya, ulama memahaminya itu tempat di Raudhah Masjid Nabawi Madinah itu jika ditarik ke atas itu panteng atau lurus dengan surga. Dengan surga yang ada di langit ya. Nah, macam-macam pembahasannya. Padahal tidak seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Saya memahaminya lebih simpel saja bahwa ya memang di tempat itulah ada nuansa suasana dimensi surgawi di mana ketika orang berada di radius 300 meter persegi Raudhah itu akan merasa nyaman, aman, damai secara spiritual, rohaniyah, kebatinannya, mengalami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Powernya di-on-kan, keyakinannya sesuai dengan hadis ini, maka terbangunlah satu kekuatan rohani atas dasar keyakinan tersebut. Akhirnya di situ dia merasakan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan yang tiada tara. Maksudnya seperti itu, nggak perlu, wah itu lurus dengan surga Jannatul Ma'wa yang ada di langit yang ketujuh sana. Nggak perlu seperti itu, karena memang disitulah dimensi langit. Dimensi langit. Sama seperti ketika saya berbicara ini kan termasuk menyerap energi langit melalui wifi yang ada, wifi nyambung ke stasiun bumi, ya tower-tower itu, lalu dari stasiun bumi itu ke stasiun langit sana. Dari stasiun langit sana dipancarkan ke panjenengan semua. Pemahaman simpelnya seperti itu. Sama seperti ketika memahami Al-Furat, Sayhan, Jaihan, Wal-Furat, Wan-Nil, kullu min anharil jannah. Sungai Sayhan atau Sehun, sungai Jaihan atau Jaihun, sungai Eufrat atau Furat, sungai Nil ya. Itu adalah sungai-sungai surga. Nah, ulama ini bermacam-macam pendapatnya.
para muhaddisin, ahli hadis ini memahaminya berbeda-beda. Oh, berarti itu airnya berasal dari surga. Ya padahal tidak seperti itu. Gitu. Padahal tidak seperti itu. Yang dimaksud sumber mata air bahan bakunya Sungai Eufrat itu berasal dari pegunungan yang ada di daerah Turki, dialirkan melalui Suriah, Irak, lalu ke Teluk Persia. Mengaliri ribuan kilometer kiri kanan, ya. Lalu di kiri kanan Sungai Eufrat pecah menjadi Tigris, itu menjadi subur makmur. Kehidupan peradaban manusia terbangun. Lalu ada kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan, kelimpahan yang tiada tara, kenikmatan di dunia. Itulah yang namanya surga. Kebahagiaan, kedamaian, kesuburan akibat adanya air yang mengalir dari pegunungan yang ada di Turki, Adana provinsi sampai ke Irak. Sama dengan ketika Sungai Gihon yang ada di Asia Tengah, Sungai Nil yang melewati lebih dari 9 negara, berasal dari glasternya, saljunya Gunung Kilimanjaro, lalu mengalir ke seluruh tempat yang rendah sampai ke Laut Mediterania. Di sekitarnya itulah ada peradaban, diantaranya adalah peradaban tertua di dunia, yaitu peradaban Mesir kuno, sampai Teluk Alexandria, Sungai Nil itu. Jadi intinya sungai-sungai itu adalah gambaran dari surga-surga. Kalau di Jakarta ya Sungai Ciliwung, kalau di Jawa Barat ya Sungai Citarum, kalau di Jawa Tengah ya Sungai Bengawan Solo sampai Jawa Timur, Sungai Berantas dan lain sebagainya. Ya, Sungai Mahakam, Sungai Musi dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran daripada surga-surga. Gitu cara pemahamannya, lebih simpel ya, lebih sederhana cara memahaminya. Jadi supaya tidak melebar. Nanti kalau melebar ya nanti semakin jauh dari inti bahasa yang kita bahas bersama. Jadi salamun ala Ilyasin, nggak perlu ditafsiri berarti salam, selamat kepada Nabi Muhammad yang mempunyai nama lain Yasin. Nggak ada hubungannya seperti itu. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti. Ahlal baiti berarti aku. Saya ini Habib, berarti ya saya termasuk. Wa yutahhirakum tathhira, berarti saya termasuk orang suci. Walaupun saya ini berbuat apa saja, minum, narkoba, judi, berzina, tapi darah saya, bawaan saya asli itu darah suci, sudah dijamin oleh Allah, wa yutahhirakum tathhira, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Artinya rusak kabeh. Ajurjum tafsir ya dipelintir untuk kepentingan ya golongannya. Padahal maksudnya tidak seperti itu gitu loh. Jadi bikin tafsir sendiri. Begitu juga ketika saya membaca kitab-kitab nasab karya internal Ba'alawi, rata-rata ya memang tetap di muqaddimahnya itu menampilkan ya innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Kadang-kadang juga mencantumkan kulla as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Jadi hampir sama. Cara ngecek fakta di sekitar kita adalah apa yang disampaikan oleh Prof. Quraish Shihab. Nyuwun ngapunten nggih. Afwan katsiran ya Syekhi Prof. Quraish Shihab. Dengan memahami illal mawaddata fil qurba itu ya dzurriyyah Nabi. Anak cucu Nabi, ya Habib nih. Walaupun jenengan tidak macak Habib, tidak pakai gamis, tidak pakai sorban ala habaib, tapi jenengan tetap berpaham seperti itu. Ini yang perlu kita koreksi bersama. Padahal maksudnya itu tidak seperti itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan tafsir yang lain. Jadi ada banyak tafsir. Memang ada sebagian tafsir yang menerangkan seperti itu, tetapi itu tidak termasuk yang disepakati secara jumhur, kebanyakan mufassirin. Tafsir yang terbaik itu menafsiri Al-Quran dengan Al-Quran, menafsiri Al-Quran dengan hadis Nabi.
Lalu setelah itu menafsiri, kalau tidak ditemukan ya maka menggunakan ijma'i dan qiyasi, analogi. Mungkin demikian sebagai mukadimah ini, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Ngaji bersama ini sekali lagi bahwa ketika memahami illal mawaddata fil qurba itu tidak seperti yang dipahami oleh Sa'id bin Jubair. Berarti harus Nabi hanya meminta upah. Upahnya apa? Kalian harus menghormati anak cucu Nabi. Enggak seperti itu maksudnya. Jangan dipahami seperti itu, nanti sama seperti ketika memahami simahum fi wujuhim min atharis sujud. Tidak ada keterangan atharis sujud di tafsir manapun, itu enggak pernah saya temukan. Yang namanya bekas bekam canduk sampai hitam, ini adalah bekas sujud, itu enggak ada. Kecuali tafsir-tafsir gatok-matok versi internal kalangan mereka sendiri. Jadi ketika Sa'id bin Jubair berkata, oh qurba di sini adalah keluarga atau ahli bait Nabi Muhammad SAW. Hus, Ibnu Abbas berkata, hus, kamu kesusu, tergesa-gesa, enggak seperti itu. Sesungguhnya Nabi SAW itu tiada suatu pun dari suku Quraisy melainkan mempunyai hubungan kekerabatan dengan beliau SAW, gitu maksudnya. Jangan diperlebar. Jadi nanti turun-temurun sampai sekarang dijadikan sebagai modal pembenaran ya klan para habaib khususnya. Nah, ini yang perlu diluruskan. Semoga saja para habaib ikut menyimak ngaji live malam hari ini. Karena apa? Penting ini. Kalau jenengan tidak mau terbuka, ya, menerima nasihat kebaikan, ya, maka panjenengan akan menjadi tuli dan buta dari kebenaran. Hanya seperti kacamata kuda. Ya sama seperti Imam At-Tusi dalam Kitabul Ghaibah itu juga menafsiri ayat Al-Quran itu dengan otak-atik gadok-madok. Mohon maaf. Beliau adalah tokoh seperti Imam Al-Qulaini ya dalam usul kafinya. Nah ini dalam kitab Al-Ghaibahnya juga begitu. Di antara keistimewaan 12 imam itu sama seperti 12 suku Israel. Karena memang Imam Abu Ja'far Muhammad bin Hasan At-Tusi adalah tokoh Syi'i, Imami, Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Jadi ada 12 imam, diantaranya yang pertama adalah Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kazim, Imam Ali Ar-Ridho, Imam Muhammad Al-Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Al-Askari, dan yang ke-12 adalah Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar Ajjalallahu Farjahu. Nah, itu 12 imam. Nah ini ditiru kesuksesan 12 imam ini oleh Ba'alawi. Ba'alawi menirunya. Gitu. Mohon maaf ya suaranya. Mohon maaf sepuranya. Ba'alawi menirunya 12 imam. Tapi sampai Kanjeng Nabi Muhammad, Imam Ali, ya, terus Imam Husain, Hasannya nggak ada, Imam Husain, terus Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Ali Al-Uraidi, anak paling bungsunya, ya, Said Ja'far Shadiq atau Imam Ja'far Shadiq itu Ali Al-Uraidi, paling bungsu, paling kecil, paling cilik. Terus Imam Muhammad An-Naqib, Imam Muhammad An-Naqib, Imam Isa Ar-Rumi, Imam Ahmad Al-Abah, 10, 11 Imam Ubaidillah,
Terus yang ke-12 Imam Alwi, 12 imam. 12 imam. Nanti sama seperti Imamiyah Itsna Asriyah yang meniru 12 suku Israel. Nah, ini berdasarkan kalau menurut Imam At-Tusi dalam kitabul Al-Ghaibahnya itu sama seperti ayat inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Loh, ditafsiri segitu sampai Kanjeng Nabi itu adalah tahun, ya. Nah, 12 bulan dalam setahun itu adalah imam 12 itu. Imamiyah Itsna Asriyah. Gitu. Jadi meniru kaum Ba'alawi ini ya 12 imam, tapi sampai Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang alhamdulillah banyak di antara kiai dan santri yang mau open minded, mau menerima informasi terbaru, pembaharu dalam hal ini supaya semakin hari semakin tercerahkan, ya, tidak sampai terbutakan, tidak sampai terus menerus menjadi budak yang diperbudakkan. Mungkin demikian, kita akan berkomunikasi dengan panjenengan melalui karya tulis panjenengan dan kita bahas bersama. Mohon maaf saya karena sibuk belum sempat untuk membaca tulisan panjenengan sejak awal tadi, karena ya inilah bukti nanti kalau saya belajar kan sudah saya persiapkan dulu. Nah, ini spontan. Saya harus mampu menjelaskan, ya, walaupun tidak maksimal, tapi nanti kalau ada kesalahan tolong ya dikoreksi dan tulis lagi kritik saran ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Mr. Gurabet, banyak orang Muslim Indonesia pada murtad gara-gara pola tingkah marga Ba'alawi. Alasannya pasti nggak jauh-jauh amat Nabi Muhammad sama si Bahar, karena si Bahar ngaku-ngaku cucunya Nabi. Ada sebagian mu'alaf yang masuk Islam melalui tangan-tangan para habib, tetapi ternyata malah memberatkan. Kalau menurut, ya ini bisa dikoreksi ya, menurut saya, orang non-muslim yang mau masuk Islam itu mudahkan, jangan dipersulit. Alias, silahkan pokoknya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nanti sholatnya Jumat saja dulu sepekan. Sambil mendengarkan khutbah Jum'ah, menambah ilmu pengetahuan tentang keislaman. Lalu bertahap, sholat nggak harus 5 waktu, keberatan. Ya sholat 2 waktu dulu, sak kok berindisik. Jangan dipaksakan langsung jebret 5 waktu, berat. Lalu tidak kerasan, akhirnya kembali murtad. Gitu. Jadi mudahkan, jangan kalian persulit. Kalau ada orang mau masuk Islam, berikanlah beban yang tidak memberatkan dalam hal beribadah kepada Tuhan. Saya sering menjumpai orang yang masuk Islam di tangan para habib Ba'alawi itu justru malah dikasih wiridan, Hizbul Latif. Oh, ada lagi amalan-amalan para habib yang memberatkan. Akhirnya keluar lagi dia. Keluar dari Islamnya. Dia, oh, berat ini. Akhirnya lah itulah. Kalau menurut saya tetap ya sholatnya, syariatnya itu bertahap saja dulu. Gitu. Enak kan gitu. Jadi memberi kesempatan kepada non-muslim untuk masuk Islam. Belajar dulu akan keindahan Islam, bahwa Islam itu adalah agama rahmatan. Kenapa kok saya sering mengkritik diri saya sendiri dan saudara saya yang berlebihan dalam masalah pengeras suara masjid mushola? Itu karena apa? Islam itu diturunkan ke planet bumi ini melalui Nabi kita itu adalah untuk rahmat bagi seluruh alam. Bukan rahmatan lil muslimin saja, tidak, tapi bagi seluruh alam. Jadi Pak Mr. Gurabet, banyak orang Muslim Indonesia pada murtad gara-gara pola tingkah marga Ba'alawi. Ya, memang ada benarnya nggih Pak Mr. Gurabet, ada yang seperti itu. Tapi sekarang ini para kaum Ba'alawi mencoba untuk merangkul mantan-mantan preman, termasuk Umar Kai, John Kai, ya itu dirangkul mereka. Tapi nanti memberatkan lagi, akhirnya corak
keindahan rahmatan Islam itu tidak terlihat itu. Ditutup-tutupi oleh ego sendiri. Pak Winaryanto, rata-rata yang terdoktrin klan Ba'alawi kesehatan akalnya terganggu sehingga sulit membedakan mana itu emas dan mana itu kemasan. Bagi Muhyiddin kemasan adalah emas dan emas adalah kemasan. Ngapunten pedes Pak Winaryanto ini nggih. Kulil haq walau kana murron. Walaupun pedes, walaupun pahit ya, kalau itu kebenaran ya sampaikan Pak Winaryanto. Yang penting kan tetap saya membacanya itu tidak dengan intonasi yang keras. Walaupun isinya keras dan pedas, tapi saya membacanya itu dengan intonasi yang lembut dan kalem. Maka insya Allah mudah diterima nggih Pak Winaryanto nggih. Pak Winaryanto lagi mugi pinaringan sehat selalu Kiai. Niki saking Lumajang derek lereng Semeru Selatan nggih. Amin, matur suwun. Semoga panjenengan juga Pak Winaryanto tansah pinaringan sehat. Saking lereng Semeru Selatan. Gunung Semeru itu aslinya itu bukan Semeru. Nanti akan kita bahas lagi. Gunung Semeru itu bukan itu aslinya, gitu. Tapi ya namanya penjajah itu ingin merubah sejarah. Nama-nama gunung itu dirubah. 75% nama-nama gunung yang ada di Indonesia ini dirubah semua. Gunung Saloko, aslinya Gunung Semeru itu Saloko, bukan Semeru. Semeru itu yang asli di daerah Gunung Lemungan, ya, lurus dengan Gunung Ijen, ya, itu Bondowoso Selatan itu, ya, sebelah utaranya Jember, ya, itu Gunung Ijen. Ada kawah Ijen itu baratnya itulah Gunung Semeru yang asli. Lah yang Gunung Semeru yang sekarang itu Gunung Saloko. Jadi ada kawah Junggring Saloko di sana. Lah itulah penjajah, nanti kita bahas lagi. Nggih, salam dari kami untuk Pak Winaryanto sekeluarga. Pak Guru Sakti, Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Semoga orang Islam adalah durian Nabi. Semua orang Islam adalah durian Nabi dari jalur nasab, ilmu dan amal. Jika sanad ilmu dan amal tersambung ke baginda Rasulullah SAW, leres. Kita ini semua umat Islam itu, saya sampaikan tadi, yang dinamakan Ahlul Bait itu adalah secara umum. Sama seperti ada kapal pesiar atau pesawat terbang pesiar, ya kan? Itu isinya siapa saja yang terdaftar masuk di situ, penumpang semua itu adalah Ahlul Bait kapal pesiar atau pesawat terbang pesiar itu. Gitu. Lah, umat Islam seluruh dunia ini 2 miliar ya, misalkan 3 miliar, ini semua adalah Ahlul Bait Nabi. Atba'uhu ala dinihi ila yaumil kiamat itu adalah Ahlul Baitnya Nabi secara umum. Keturunan Nabi secara ideologis walaupun bukan secara biologis. Nggih, leres begitu nggih Pak Grosat. Pak Targo Gwes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sumber ngepoh lawang derek nyimak. Semoga Bayi Nur Yas keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencerahkan dan mencerdaskan umat dari para pemalas sejarah. Siap Pak Targo Gwes. Waalaikumsalam. Semoga panjenengan juga tansah pinaringan sehat wal afiat. Pak Garuda Sakti, maaf Yai, tolong sampaikan kepada Habib Ba'alawi bahwasanya Nur Iman dan Nur Islam adalah dari pancaran Nur Muhammad itu sendiri. Semoga Habib Ba'alawi mengerti tentang hal ini. Nur atau cahaya, cahaya keimanan, keislaman, keihsanan, ya, yang ada dalam setiap orang itu ya intinya berasal dari cahaya ajarannya Nabi kita Muhammad SAW yang intinya disebut adalah Nur Muhammad. Mas Anom. Jikalau Imam Ahmad bin Isa al-Aba itu Syiah, berarti keturunannya apa juga Syiah, Kiai? Terus kenapa habaib yang mengaku keturunan Imam Ahmad al-Aba malah menjadi Ahlussunnah wal Jamaah? Ada Syiah yang Rafidhah, ada Syiah yang Mu'tazilah, dan ada Syiah yang Qaramidah. Berbagai macam cabang-cabangnya itu dari Ismailiyah dan Zaidiyah. Bahaiyah itu yang paling ekstrim, gulat, ya, paling ekstrim. Intinya Syiah itu kan hanya sekedar nama sih, nama golongan pendukung politik dinasti, itu loh. Kalau ya Bani Umayyah misalkan mulai dari Muawiyah itu ya politik demokrasi. Selamanya antara politik demokrasi dengan politik dinasti itu pasti tetap akan menjadi penyeimbang alam ini. Walaupun teorinya itu demokrasi, ya ternyata para pelakunya ya dinasti. Jadi lihat aja sendiri. Ya kan? Dinastinya Pak Karno. Ya, ke Bu Mega
sampai anaknya, ya sampai cucunya, ya sama, ya kan? Bahkan sekarang Pak Jokowi juga mau bikin dinasti sendiri, anaknya, mantunya, ya semuanya, ya. Padahal teorinya tidak boleh, KKN itu tidak boleh. Jadi antara politik kekuasaan dinasti dengan politik kekuasaan demokrasi ini terus akan terjadi. Ada kerajaan dinasti yang dirobohkan diganti dengan demokrasi atau sebaliknya, terus begitu. Ya, Bani Umayyah pernah dijatuhkan Bani Abbasiyah, ya. Dinasti Fatimiyah dijatuhkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari dinasti Ayyubiyah, ya. Terus seperti itu. Begitu juga yang terjadi di Yaman dari suku Al-Hamdani, ya, dari yang mengarang kitab Al-Iqlil itu Al-Hamdani, ya. Begitu juga suku-suku yang lain saling silih berganti. Jadi Imam Ahmad Al-Abbah itu sebenarnya itu Syiah, tapi Syiah yang Mu'tadilah. Kita tidak boleh menvonis bahwa semua Syiah itu sesat. Enggak, Syiah itu hanya sekedar bahasa, pendukung pergerakan politik. Sejujurnya yang paling berhak mewarisi kepemimpinan dalam Islam itu adalah dari keluarga Nabi sendiri, gitu. Tapi secara umum demokrasi enggak begitu, kan Nabi tidak mengisyaratkan, ya, mewasiatkan seperti itu. Enggak, inna akramakum indallahi atqakum, ya. Semua berlomba-lomba dalam hal kebaikan dengan caranya masing-masing. Ya, akhirnya terjadilah fitnah besar-besaran, ya. Sahabat Umar terbunuh, sahabat Utsman terbunuh. Yang selamat itu cuma sahabat Abu Bakar, toh. Sahabat Ali terbunuh, ya. Imam Hasan diracun Ja'dah bin As'as. Imam Husain dipenggal kepalanya, ya, di dalam kekuasaan Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah, atas perintah dari anaknya Muawiyah, ya. Jadi semua itu nanti kalau dibilang berarti Ahlus Sunnah ini membela Muawiyah, enggak. Semuanya dibela. Sayyidina Ali juga baik, Muawiyah juga baik, sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Arbitrase, tahkim, ya, menancapkan Al-Quran di atas tombak, tahkim dengan Al-Quran. Farudduhu ilallahi war rasul itu. Jadi khilafiyah itu tetap akan ada ila yaumil qiyamah. Nah, Imam Ahmad Al-Abbah itu sebenarnya Syiah, termasuk Houthi yang ada di Yaman sekarang ini itu juga Syiah Mu'tadilah. Jadi tidak semua Syiah sesat, tidak semua sunnah itu sesat. Ya, ada sunnah yang sesat, ada Syiah yang sesat, sama saja, dibolak-balik lah gitu. Jadi belum tentu. Oleh sebab itu kenapa kok sering saya sampaikan, kita harus mengembalikan seluruh pemahaman umat Islam sedunia ini ke Risalah Aman, Yordania 2005. Supaya apa? Kita ini berwawasan dalam beragama ini. Tidak boleh, oh, aku paling benar dewe, lainnya sesat. Sama aja nanti takfiri ke LDI lah, sama saja. Gitu guys, sementara guys, Pak Anom. Jadi Imam Ali Al-Uraidi itu adalah min akabiri Syiah Al-Imamiyah. Dalam kitab yang pernah saya bahas dulu, Ansabul Asyair Al-Arabiyah. Begitu juga Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf juga begitu menerangkan, ya, dalam Idhamul Qut fi dzikri buldani Hadramaut. Syiah. Syiah. Gitu. Tapi tiba-tiba keturunannya menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madzhab Syafi'iyah. Itulah yang kadang-kadang itu masih perlu kita kaji kembali. Kok bisa seperti itu, kan? Pak posisi santri, assalamualaikum Kiai. Di Indonesia ini apakah ada ulama Syiah yang dari kalangan habaib Yaman? Kalau ada, bagaimana hubungan dengan habaib yang lain? Apa jadinya jika Syiah jadi mayoritas menguasai Republik Indonesia? Ini loh. Syiah yang tidak mu'tadilah, Syiah yang Isna Asriyah, ya, itu sangat membahayakan. Karena berdasarkan politik kekuasaan. Seperti di Iran. Seperti dinasti Fatimiyah, Ubaidillah, Al-Mahdi dulu itu. Karena nanti kalau sudah berkuasa, akan menghabisi lawan-lawan politiknya. Sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Lah,
Terus dari kalangan habaib itu juga ada yang Syiah. Ya banyak. Ya termasuk kalau boleh saya katakan Aventador 007 itu Syiah dari Malang. Syiah itu. Tapi Syiah yang mungkin Mu'tazilah atau Ghairu Mu'tazilah perlu saya mutola'ah lagi. Karena beliau sering ketemu dengan Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqaf, ketua Rabithah Alawiyah itu di Pasuruan. sering ketemu dia gitu. Tidak hanya Aventador 007, saya kayak bunglon ya. Syiah itu kalau dari kalangan Habib itu seperti bunglon. Dia di mana saja mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Padahal itu dia Syiah. Akidahnya itu Syiah. YAPI, Yayasan Pendidikan Islam Bangil itu kan ya gudangnya Syiah. Pabriknya Syiah itu di situ, di Bangil, Pasuruan itu. YAPI, Yayasan Pendidikan Islam, YAPI, Bangil. Kalau yang sebelah timurnya YAPI itu Ahlus Sunnah. Sering ngalem wali songo. Ya untuk menyelamatkan diri mereka. Namanya apa? Dalwa, Darul Lughah wad Dakwah. Raci, Bangil Timur. Ya begitu, Jadi kalau menguasai Indonesia berbahaya. Oleh sebab itu Indonesia harus dengan coraknya, ya. Tidak boleh menggunakan corak dari corak negara lainnya, termasuk diantaranya revolusi Syiah Iran ala Imam Al-Khomeini. Sekarang anaknya diteruskan kan, dinasti kan, ya kan, dari Imam Khomeini sekarang menjadi Imam Ali Al-Khomeini. Nanti akan terus lagi, karena dinasti akan seperti itu, kecuali dinasti itu dirobohkan oleh demokrasi. Bu Zainzita, Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam. Sepertinya mayoritas, Bu Zainzita pernah pesan kitab itu ya. Saya sudah punya kontaknya, Bu Zainzita. Tapi ada di handphone saya ini. Ada kontaknya untuk beli kitabnya Romo Kiai Haji Maduddin Utsman terbaru, buku karangannya. Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam. Sepertinya mayoritas klan Ba'alawi memang pecundang. Mereka suka mendompleng pada orang-orang mulia dan juga merendahkan bangsa pribumi, tetapi leluhur pribumi yang berkedudukan mulia diakui sebagai moyang mereka. Enggak. Pahlawan yang memerdekakan Indonesia itu semua dari kalangan habaib. Tauku Umar itu Habib. Ya. Cudaktin itu Syarifah. Lagu lama. Lagu lama. Ya suka klaim-klaim sepihak seperti itu. Bu Zainzita. Memang suka klaim. Alhamdulillah sekarang di Sokobana ya, Sampang Asegap ditumbangkan oleh PWI dan LS Madura. Iya, harusnya begitu. Ya. Ya, kawan-kawan kita sudah tegas, tidak hanya ngomong saja. Ya, terus nanti akan bergerak. Ya. Pergerakan ini tidak akan bisa dibendung. Waktunya sudah habis kalian. Tidak bisa dibendung lagi. Ini seperti tsunami kebenaran. Pak Targo guys, wahai para muhibin Habib, segeralah sadar ke jalan yang benar. Ingat guru ngajimu dan ponpes di kampung itu yang lebih berjasa atasmu dan ilmunya bersanad ke para wali sambung ke Rasul. Ilmu kiai-kiai kampung itu justru sanad keilmuannya itu nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ajarannya juga enak kepena. Jadi tidak terlalu kaku ya, tidak terlalu berdasarkan doktrin ya. Sekiranya enggak terlalu masuk akal ya ditinggalkan saja. Tidak ilmiah. Juru kunci Bako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut ngaji lagi di Keputaran Panjunan 1 Surabaya. Semoga jenengan sehat panjang umur beserta keluarga. Amin. Matur suwun Pak Juru kunci Bako. Iman Harmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring ngaos Yai. Jawa Barat Kuningan, semoga Yai diparingi sehat beserta keluarganya. Amin. Pak Joko Nur, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan kepada Kiai Nur. Waalaikumsalam. Pak Joko Nur, semoga jenengan juga begitu Pak Joko Nur. Alamatnya Pak Joko Nur, tolong dituliskan, nanti saya kirim buku. Masih banyak buku yang saya berikan kepada panjenengan semua, para pemirsa, subscriber saya, gratis semua, cuma-cuma. Yang penting alamatnya, alamatnya itu banyak yang hilang ya. Cak Purbo, nyuwun sewu ya Nur. Sebagai nahdien abangan, mboten nate nyantri, sekarang itu sudah biasa sama-sama, nggak ada putihan, nggak ada abangan. Walaupun saya itu pakai pakaian putih santri gini, belum tentu hati saya putih. Ya sama-sama, Pak Cak Purbo. Walaupun abangan, tetapi banyak perilaku kebaikannya, ya akan masuk ke dalam surga dunia akhiratnya. Sama saja sekarang itu Cak Purbo. Sebagai abangan nyantri, selalu berharap pribadi berwawasan kata saya Nur ugi Gus Sanie Gus Aziz
ke depan bisa minimal duduk di pengurusan NU wilayah syukur PBNU, amin. Kalau toh itu panggilan jiwa, ya nggak mengapa. Nanti kalau justru masuk ke struktural NU justru nggak bisa bebas ya berkarya dalam menampung aspirasi ya umat ini, maka ya bisa sia-sia gitu loh. Akhirnya terkekang dengan ADART organisasi. Jadi insya Allah nggih, dongo panjenengan Cak Purbo semoga bisa terlaksana. Yang penting masuk menjadi anggota struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama itu harus dengan niat ikhlas lillahi kalimatillah. Nggih. Jadi boleh untuk tujuan duniawiyah nih. Pak Pamungkas Pramana, kalau penyimpangan tafsir Quran di komunitas lain biasanya dengan cara mengkaji lafal makna. Setelah itu diberikan penjelasan sendiri semaunya. Contoh yang seperti itu adalah LDII. Nggih. Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu ya ada di pesantren Burengan Kediri sana. Itu asrama Tirmidzi, asrama Nasai, ya khusus bahas masalah. Kitabnya juga Kutubus Sittah. Ya juga ada tafsir-tafsir, tapi tidak diamalkan, hanya untuk pajangan. Alhamdulillah, pentolan-pentolan mereka ya banyak yang tersadarkan. Akhirnya hijrah, karena memberatkan. Di antara ajaran LDI itu adalah takfiri. Keluar dari golongan mereka itu murtad, halal darahnya, halal hartanya. Masa ada itu? Berarti LDI itu sama seperti MLM, multi level marketing, jual beli agama atau jual beli surga. Saya pernah ditawari, tapi nggak bisa, nggak bisa. Karena apa? Ya, ada yang tidak beres dalam ajarannya. Kebanyakan menggunakan ilmu gendam, ilmu hipnoterapi, cuci otak, brainwashing. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh imamnya, amirnya, ustadznya, kiainya, maka jamaahnya harus tunduk, tidak boleh membantah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu bukan pemerintah, Presiden Pak Jokowi misalkan. Tidak, tapi ulil amri itu dari kalangan mereka sendiri. Dari kalangan imam keamiran mereka. Ulil amri itu amirnya sekarang ya Abdul Aziz Sultan Aulia. Itu yang hidupnya mulia karena berlimpah harta. Itu. Jadi kalau saya punya pengikut 1 juta saja, setiap orang saya tarik 10% setiap bulan setor ke saya, ya saya kaya raya. Ini namanya apa? Jual beli agama, jual beli surga. Jadi yang katanya sudah berparadigma baru itu apa? Bohong. Saya bahkan itu pernah mengatakan yang paling kasar dan keras. LDI itu singkatan dari Lembaga Dajjal Islam Indonesia. Mohon maaf. Karena hampir sama, karena penipuan yang dibalut dengan agama. Mohon maaf. Jadi tidak akan datang kiamat sebelum keluarnya Dajjalun kadzabun qaribun min salatin. Hampir 30 macam organisasi, orang per orang, ya macam-macam. Ngaku dadi Nabi Isa, ngaku dadi macam-macam nggih. Nggih begitu Cak Rubro nggih. Pak Mongos Pramana ya. Pramana nggih. Berikutnya Pak Mongos Pramana nggih. Cak Purbo bermaksud supados saged nglempengaken malih bab ke-NU-an. Ini bahasa Jawa nggih. Saya terjemah bahasa Indonesia karena ini yang menyimak berasal dari Amerika, dari Aceh, dari Papua nggih. Bermaksud supaya bisa meluruskan lagi bab ke-NU-an masyarakat kita yang kini sudah disusupi doktrin-doktrin Ba'alawi dengan segala khurafatnya, juga pengalian dan pembeloan akar sejarah ke-NU-an. Sehat walafiat selalu nggih nggih. Amin. Matur suwun Cak Purbo, panjenengan juga sehat dan panjang umur sampai 120 tahun sehat. Pak Pamungkas Pramana, selain LDI juga ada Pak Kiai, umumnya cocokologi Quran. Kadang-kadang dengan semboyan yang penting Quran dan hadis saja sudah cukup. Begitulah modelnya Pak Kiai. Lah ini kadang-kadang ingin murni dalam beragama Islam ini hanya menggunakan Quran hadis saja. Jadi Quran hadis. Bahkan hadis kadang-kadang nggak dipakai. MTA itu kan jarang menggunakan hadis. Jadi anti hadis ya. Jadi ingkar sunnah ya. Kadang-kadang ada seperti itu. Lah, orang-orang yang terayu ya masuk ke dalam golongannya itu ya juga banyak. Kasihan harus ditarik ulang, dimerdekakan
alam bawah sadarnya dibersihkan dari pengaruh doktrin ya sugesti yang negatif agar tercerahkan kembali bahwa beragama itu jangan menjadi beban. Agama itu adalah untuk membebaskan manusia dari kehidupan yang membebaninya di dunia sampai di akhiratnya. Itu adalah Islam, gitu loh. Islam. Oke, Pak Jajat Sudrajat. Assalamualaikum. Siap panjang kesuwa pangirsa Ki Haji Nur. Gimana saya yang bodoh awam ikutan yang ahli tafsir pangirsa? Nggih. Bukan bodoh, jenengan itu orang yang cerdas. Saya yang lebih bodoh. Orang yang lebih banyak bicaranya seperti saya ini akan terlihat kebodohannya. Nah, kayak jenengan Pak Jajat Sudrajat ini orang yang berderajat tinggi sehingga tidak terlihat kealiman panjenengan. Nggih. Oleh sebab itu Pak Jajat Sudrajat mohon nulis pendapat-pendapat panjenengan supaya kita kaji bersama. Nggih, Ibu Heni Bawanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Derengos Pak Yai nggih, monggo. Mugi Pak Kiai Nur iya tansah pindarengan sehat walafiat lan istiqomah amaringi pencerahan dumateng umat amin. Ibu Heni Bawanti matur suwun doaipun dumangaipun. Pak Kubaijo, kita buat gerakan boikot bisnis para habib di Indonesia dari yang besar sampai yang sekecil-kecilnya. Sebagaimana kita boikot produk-produk Israel, tolong di-share. Nah, Pak Kubaijo ini termasuk tegas, lugas, dan jelas. Tetapi kalau bisa tetap kita dahulukan unsur kemanusiaan. Jadi mereka usahanya misalkan yang penting halal tidak menipu orang ya kita tetap mendukungnya. Ya kasihan lah sama umat manusia. Jangan diboikot semua nanti makan apa gitu. Ya kita ukhuwah insaniyah basyariyahnya kita kedepankan dulu nih Pak Kubaijo nih. Karena intinya kami bergerak ini bukan untuk mengadu domba atau rasis terhadap sesama itu tidak. Pak Ibu Heni Bawanti, Balawi kali kaum Syiah Abdullah bin Sabah Yahudi ingkang mlebet Islam kangge ngrisak tetanan Islam tokohipun sami-sami saking Yaman. Ada salah satu hadis itu yang dijadikan dasar bahwa iman itu ada di Yaman ya kan. Terus hatinya orang Yaman itu lembut-lembut ya. Itu ada hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Tetapi pemahamannya tidak spesifik seperti yang dipahami oleh kaum Ba'alawi. Ya, kaum Ba'alawi itu kan bukan asli orang Yaman. Ya, karena aslinya sejarahnya kan dari Irak ya kan. Tapi intinya Rasulullah bersabda seperti itu berdasarkan apa ya? Beliau pada waktu Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah atau Yasrib itu kaum Ansor. Lah, suku yang ada di Yasrib sebelum Madinah kan Yasrib dulu itu kan kalau suku Aus dan Khazraj itu ya berasal dari Yaman. Kalau orang Yaman yang sudah mendiami lama Yasrib atau Madinah itu ya hatinya yang lembut-lembut imannya. Karena kalau dari Mekah itu kan rukun Yamani itu ada di sebelah kanannya Ka'bah. Kalau rukun Syamali atau Syam itu di sebelah kirinya Ka'bah alias negara Lebanon, Suriah, ya Palestina, Yordania itu Syamali atau Syami. Sebelah pojok timur ya, sebelah utara itu rukun Iraki dan yang mengarah ke Indonesia rukun Hajar Aswad. Lah, terus pujian Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman itu apakah benar ya? Perlu dijelaskan secara gamblang bahwa Rasulullah menyampaikan itu pada waktu beliau berada di Tabuk yang sekarang menjadi wilayah Madinah itu. Nah, tidak spesifik secara geografis Rasulullah menunjuk daerah Yaman itu tidak. Cuma kebanyakan orang-orang Yaman yang sudah lama mendiami Yasrib atau Madinah yang berasal dari suku Khazraj ataupun Aus itu orangnya berhati lembut, selalu menolong orang-orang muhajirin dari Makkah, bahkan lebih mementingkan ya kepentingan orang-orang Ansor yang ada di Madinah, mementingkan orang-orang muhajirin yang ada di Madinah. Jadi orang Ansor itu akhlaknya sangat-sangat mulia. Jadi hadis itu harus dilihat dulu dari segi asbabul wurudnya, sama seperti kalau Quran ya asbabun nuzulnya. Jadi tidak bisa langsung dimakan mentah. Wah berarti wong Yaman itu paling hebat, nggak ada yang bisa mengalahkan. Ya belum tentu. Yaman yang mana? Oh Yaman sekarang ya pora-poranda. Itu. Jadi lihat dulu asbabul wurudnya. Jadi orang Yaman yang ada di Yasrib Madinah
dari kalangan kaum Ansor, dari suku Aus dan Khazraj. Jadi tidak berasal dari Yaman secara geografis yang ada di sebelah selatan Jazirah Arab sana. Tidak seperti itu. Jadi harus dipahami lebih luas lagi. Nggih. Nggih, begitu nggih. Berikutnya Ibu Heni Pak Maheswara. Saya dari Kudus, masih tetap setia menunggu live Kiai Haji Nur Yahya. Panjenengan saya anggap guruku, kiaiku, petunjuk spiritual. Nggih, sama-sama Bu, tidak ada guru dan murid. Sama-sama berbagi informasi. Jenengan kadang guru saya, atau sebaliknya lah ya, pokoknya gantian lah, gantian. Saling mengingatkan, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamati. Sama-sama, sama-sama. Saling memberi dan menerima karena zamannya sudah beda. Seandainya para Habib Ba'alawi itu mau menasihati muhibinnya, insya Allah selesai kok masalahnya. Tidak berlarut-larut sampai sekarang. Apa? Wahai para santri-santriku, wahai para jamaahku, jangan anggap aku ini sebagai keturunannya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggaplah sebagai sesama umat manusia yang saling berlomba dalam hal ketakwaannya, gitu aja kan enak itu. Tapi mereka tetap kukuh, tetap kukuh buang itu ya. Nah itu sulit dinasihati. Pak Garuda Sakti, ciri khas faham Syiah Imamiyah dalam struktur organisasinya pakai sebutan imam besar. Ya, imam niku wau. Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kazim, Imam Ali Al-Hadi, Imam Muhammad Jawad, Imam Ali Ridho, Imam Muhammad Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Al-Askari, Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadur Ajalallahu Farjahu. Menurut mereka seperti itu. Jadi pakai imam-imam semua ya, sama dengan Imam Ubaidillah, Imam Alwi, ya, Imam Ahmad Al-Abah, Imam Muhammad An-Naqi, Imam Ali Al-Uraidi dan seterusnya. Nggih. Wahaha, elit NU sudah waktu sadar bangun dari tidur sebelum lebih farah. Kasihan masyarakat Indonesia dibodohi terus. Nggih. Elit NU banyak yang menyimak saya dan kadang kirim WA ke saya, kadang protes ke saya, kadang bertanya ke saya. Ya, alhamdulillah, ya saya melayaninya dengan sepenuh hati jika pas ada waktunya. Ya kan, kadang masuk kerja saya nyekel HP seperti operator kan nggak mungkin ya, pas kadang waktu longgar gitu. Ibu Melati Harum, yang namanya dongeng mau disambungkan kepada nasab siapapun selalu bisa dong, karena kitab yang dipakai Habib kitab-kitab dongeng, yang nggak ada bisa jadi ada. Nggih. Antara ada dan tiada. Nggih. Ada bisa tidak ada, atau yang tidak ada bisa ada. Saking pintarnya. Ya, saya bisa membuat hukum sendiri kok. Saking pintarnya seseorang itu bisa membuat hukum sendiri. Makan nasi itu haram, tapi nggak titik, masih koma. Karena dihasilkan dari hasil korupsi. Mencuri. Ya, berarti makan nasi dari beras yang dibeli itu haram hukumnya. Ya, makan daging babi bisa halal jika berada di tengah lautan, di tengah hutan, karena darurat ya, pamanit turro ghairu baghi wala adin fala isma alaih. Yang penting jangan kebanyakan, secukupnya bertahan hidup lalu mencari makanan lainnya. Bisa juga. Nah, sholat misalkan keberatan ya, ya ada qashar, ada jamak takdim takhir, kan enak pas musafir. Puasa pun ya, Pamangkana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ya, intinya adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Puasa ada keringanan, sholat juga ada keringanan, ayo zakat juga ada keringanan, haji juga ada keringanan. Enak itu kalau dipahami secara utuh, itu enak. Kepenak dalam hidup beragama ini tidak menjadi beban. Sesuai dengan pesan Rasulullah SAW, inna hadad din yusrun wala yusaddatin ahadun illa ghulabahu. Bahwa sesungguhnya beragama itu mudah. Tidak ada orang yang memperberat dalam ajaran amalan agamanya. Inna dina yusrun wala yusaddatina ahadun illa ghulabahu. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rohati wa syai'im minad duljati rawahul Bukhari.
Mohon dibuka kitab Mukhtarul Ahadits. Inna dina yusrun wa la yusyadad dina ahadun illa ghalabahu. Jadi kalau kita melayani semua ajaran agama kita ini yang tidak fardu lah ya, kita ikuti terus, ini malam ini ada acara, kita akan keteteran, kewalahan. Nih, berikutnya nih, Pak Busnanul 777. Saya pernah diajari oleh guru dari keturunan Arab. Kalau bertemu orang-orang penting yang punya jabatan tetap berdiri tegak, jangan menundukkan kepala. Membungkukkan badan, menghormatinya dengan salaman, tangannya diangkat ke atas. Ini. Oh, berarti ya ada unsur kesombongan. Sebenarnya tidak masalah pejabat atau rakyat. Semua kita harus saling menghormati. Apalagi yang dihormati oleh para habib itu justru orang yang mempunyai kekayaan. Supaya kekayaannya diserahkan. Nah itu kan ya beda lagi nantinya. Itu namanya ngoroti, ya, meloroti. Jadi jamaah itu yang kaya-kaya disenangi, didekati, yang miskin-miskin nggak ada gunanya dijauhi. Itu berarti bukan tipe ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya itu justru dekat dengan du'afa. Intinya cara membuktikan kesahihan seorang ulama itu di situ. Kanjeng Nabi itu dekat dengan fuqara masakin kok, yatama. Ya kan? Jadi bukan dekat dengan orang kaya agniya, ya, bahkan umaro itu tidak. Tapi ya semuanya didekati. Bukan berarti terus dekat dengan du'afa, ya kan, fuqara masakin, yatama itu akhirnya tidak menghormati umaro, yang enggak seperti itu. Tetap menghormati, tapi lebih ya menghormati orang-orang yang berstatus lemah, baik secara ekonomi, lemah akidahnya, lemah syariahnya, ya, lemah keilmuannya. Itu yang lebih didekati. Jadi jangan dibeda-bedakan, nggak boleh nih. Saya itu kalau kedatangan tamu yang miskin, yang malah senang saya, saya malah senang. Karena apa ya? Istilahnya ya bisa saling curhat gitu loh. Ya, saya dicurhati kayak gitu, apa yang bisa saya bantu Pak? Itu. Untuk modal apa, modal usaha apa, ayo tak modali insya Allah, seperti itu. Oh ternyata begitu. Tafsir perkiraan yang menafsirkan manusia. Manusia bukan Tuhan yang maha benar. Ngaji itu mengkaji bukan cuma membaca. Mengkaji dengan cara berpikir, karena hanya orang yang berpikir yang dapat petunjuk. Terus Pak, oh ternyata begitu. Selama ini kita terjebak dengan tadarus itu kita pahami hanya sekedar membaca saja. Padahal yang namanya tadarus itu yang membaca, mempelajarinya, ya, memahaminya dan mengamalkannya. Itu namanya tadarus. Bukan hanya membaca saja. Kalau membaca saja itu kelas TK. Kelas TK nih. Nggak paham nggak apa-apa. Wong kelas TK yang penting iso moco kan gitu. Tapi kalau kelas-kelas kita yang sudah tua ini ya harus meningkat 3 kelas di atasnya. Nih. Pak Darul Maghfirah, Wali Songo. Pak Alawi gerombolan orang cerdas, jadi bebas menafsirkan Al-Quran. Ya, kadang-kadang seperti itu Pak Darul Maghfirah Wali Songo. Merasa yang punya agama ini kakek buyutnya, jadi ya semaunya. Buktinya apa? Banyak. Habib muda itu perilakunya ya tidak semua, ya tidak semua. Banyak yang nggak karu-karuan. Ya tidak semua, saya katakan tidak semua. Tapi ada dan diskotik, narkoba, bebas-bebas saja. Ya tidak hanya Pak Alawi, orang pribumi juga banyak yang seperti itu. Pak Wahyuni Basuni, Indonesia di prank Pak Alawi, cucu Nabi gadungan, berkat sehat selalu buat KRT Nurhia Cirebon derek ngaos. Monggo Cirebon, Pak Wahyuni Basuni, memang seperti itu. Cirebon, Indramayu, Pekalongan, Tegal, ya Brebes, Batang itu gudangnya Pak Alawi. Bahkan di Tegal itu ada kampung Gang Al-Haddad itu ada. Oh ternyata begitu. Berpikir kalau mau dapat petunjuk bukan cuma ikut-ikutan. Saya ikut bisa ikut sama Dajjal berjubah agama. Dajjal berkedok dan berjubah agama agar tak tampak kedajalannya. Termasuk pakaian, ajining rogo sangka busono, ajining menungso, ajining diri sangka lati. Kalau kita berpakaian menarik ya, itu bagian dari properti sulap, ya, menundukkan orang. Biasanya orang itu yang dinilai adalah lahiriahnya, batiniahnya itu nomor berapa.
Oleh sebab itu ketika kita menjumpai orang yang berjubah, bergamis, bersorban itu seakan-akan wah itu orang hebat, orang mulia, itu keturunannya Kanjeng Nabi ya. Tidak seperti itu. Yang penting tetap kita husnudzon. Husnudzon. Ya, husnudzon kepada semua, tapi di balik husnudzon itu ada kehati-hatian. Ada kewaspadaan. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa, selalu waspada. Berikutnya Pak Agus Haryadi. Assalamualaikum Yai, derek ngaos Yai. Napa sampun wonten rencana ke jalur hukum Yai? Insyaallah Pak Agus Haryadi, nggih, sudah kita kumpulkan bukti-buktinya. Kita masih menunggu dengan kesabaran agar mereka kaum Mbak itu mau sadar. Tapi kalau tetap ngewengkel, nggak ada jalur lain selain jalur hukum ya kita akan menempuhnya. Karena apa? Termasuk penistaan agama, ya rasis di Indonesia, ya termasuk juga ya mengacak-acak ajaran agama sesuai dengan pemahaman komunitasnya itu. Pak Muhammad Sahlan, Pak Yai, sepertinya mereka itu sengaja begitu dalam menafsirkannya dalam rangka untuk melestarikan eksistensinya dan carmak cari makan lewat pesuruh orang Indonesia. Anehnya banyak di antara kita yang mau jadi budaknya. Pak Muhammad Sahlan. Ini karena di kode sama admin, saya tetap akan membaca menawar seperti biasanya. Pak Akhir, Assalamualaikum, derek ngaos Yai, mugi pingandengan barokah nggih monggo. Pak Toto Bagaskoro, Purwakarta nyimak Yai dan semoga sekeluarga dalam keadaan amin, matur suwun. Kiko, hadir izin mengikuti pengajian nggih monggo Pak Wasid Aulawi. Wasid itu penengah, Aulawi itu yang lebih utama. Jadi penengah yang lebih baik, yang lebih utama. Waalaikumsalam Pak Wasid, monggo silakan kita ngaji bersama di channel ini. Pak Wasid Aulawi, monggo panjenengan menuliskan pengalaman yang ada di Kalimantan Selatan, Kalsel. Pak Akhir, kenapa ya kiai-kiai yang punya pondok pesantren tahu ada penyimpangan tafsir Quran, tapi kayaknya cuma diam saja. Mohon maaf sekedar bertanya, karena kewaspadaan, Pak Akhir. Kewaspadaan para kiai-kiai sepuh itu hampir saja tidak ada, karena mereka sudah merasa nyaman dan aman di posisinya dengan mendapatkan penghormatan dari santrinya dan wali santrinya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Inilah yang membuat zona aman dan nyaman itu tidak membuat manusia bisa maju, malah terlenakan, akhirnya menjadi gila hormat, ya. Ketika diingatkan justru malah mengatakan yang mengingatkan itu tersesat. Nah itu penyakitnya itu di situ. Intinya adalah para kiai-kiai pengasuh pondok pesantren itu tidak mau open minded, tidak mau terbuka menerima ilmu terbaru, ilmu terkini. Jangan merasa ilmunya sudah mentok, ya nggak ada, ilmu mentok itu nggak ada. Mohon ini disampaikan ke teman-teman pengasuh pondok pesantren. Pak Muhammad Akbar, tolong Pak Kiai, bahkan surat Al-Baqarah ayat 230. Adakah keterangan mukhalil boleh tanpa dukhul? Tentang mukhalil harus dukhul itu merupakan persyaratan. Dan ada yang sebagian kecil ulama itu memperbolehkan ghairud dukhul. Dukhul itu apa? Bahasa vulgarnya begini, Pak Muhammad Akbar. Dukhul itu senggama, penetrasi, berhubungan badan, itu. Nah, sekarang ini yang perlu saya luruskan adalah bahwa selagi seorang suami mengatakan talak atau cerai atau alhiki bi ahliki, pulang kamu ke rumah orang tuamu 3 kali, ya, tanpa dihadiri 2 orang saksi, ya, maka tidak bisa dikatakan talak yang sah menurut kompilasi hukum Islam. Karena apa? Yang dinamakan talak, walaupun abghadul halal ilallahi at-talak, itu baru sah jika sesuai dengan syarat sahnya cerai, hampir sama seperti syarat sahnya nikah. Kalau nikahnya itu berdasarkan agama dan negara, maka cerainya pun harus berdasarkan agama dan negara demi ketertiban, ya, hidup berbangsa, bernegara dan beragama. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i mengatakan ke istri kita cerai langsung tolak bain kubro, bahaya.
Oleh sebab itu di Indonesia ini mengadopsi kompilasi hukum Islam, tidak mengadopsi mazhab Syafi'i saja. Banyak kiai-kiai yang hanya tekun pada salah satu mazhab saja itu menghukumi enak langsung. Wah, bukan istrimu itu, bukan istrimu, nggak boleh digauli. Keliru Pak Yai itu, keliru. Ini hukum ikhtiari, normal. Berbeda dengan hukum doruri. Kalau seperti itu nanti, bahaya. Yang terjadi adalah banyaknya kasus perceraian di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. 1 tahun kabupaten, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Bandung, Cilegon, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang, luar Jawa, semuanya hampir sama. Banyak pengadilan agama yang menelurkan banyak janda dan duda. Gara-gara apa? Salah paham di statnya ini. Salah memahami masalah cerai. Tidak hanya kasus perceraian itu gara-gara masalah harta atau orang kedua, orang ketiga, tidak hanya masalah itu, masalah pemahaman agama. Dari kiainya yang kurang memahami konteks hukum fikih secara global, menggabungkan antara hukum-hukum fikih yang ada, baik dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, bahkan dari mazhab fikih Ja'fari. Jadi tidak boleh serta-merta memutuskan, oh kamu sudah talak bain kubro, tidak bisa, wong surat nikahnya masih ada. Lalu gunanya apa surat nikah? Gunanya apa surat nikah? Tiba-tiba surat nikah ada, anaknya juga punya, terus harus ada mukhalil yang menyela-nyela menikahinya secara agama, lalu dukhul itu tadi, penetrasi. Nah, kalau jadi anak bagaimana? Hancur sudah aturan dalam hidup beragama. Saya berani menyampaikan ini untuk melindungi ya ketertiban umum. Ini harus disosialisasikan sebenarnya oleh alim ulama, bukan saya. MUI, Muhammadiyah dan NU. Kalau menurut Imam Syafi'i ini, kalau menurut kompilasi hukum Islam itu, jelaskan ke masyarakat kita. Karena masyarakat kita kebanyakan memahaminya, jika suami sudah pernah mengatakan talak 3 kali itu sudah bain kubro. Bukan talak raj'i, bukan bain suhro, tapi langsung kubro, tidak boleh digauli. Pemahamannya seperti itu, akhirnya apa? Si istri menolak digauli suami, akhirnya tambah masalah ini terus terjadi. Akhirnya benar-benar sampai ke pengadilan agama atau pengadilan sipil. Nah, ini yang tidak kita kehendaki. Oleh sebab itu, yang namanya dukhul, penetrasi dari mukhalil itu ya harus benar-benar penetrasi, harus benar-benar bersenggama nyata. Tidak hanya sekedar mukhalil saja. Itu sebuah persyaratan. Gitu. Tapi tidak seenaknya langsung jadi mukhalil. Nanti kalau semua ke hukum agama mengindahkan, tidak mengindahkan hukum negara, nanti akan hancur semua hidup ini. Tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama ini hancur semua. Contohnya, sekarang ini banyak perceraian gara-gara diantaranya adalah pemahaman masyarakat kita tentang perceraian. Sehingga akhirnya benar-benar bercerai secara bain kubro. Ini yang perlu saya sampaikan, insya Allah nanti akan saya ulas kembali. Bahkan mengucapkan talak 100 kali sekalipun, kalau tidak dihadiri oleh dua orang saksi, wa asyidu dawai adlim minkum, ya, 2 orang saksi yang adil, ya, mau bersaksi, maka tetap, ya, baru akan jatuh talak, bukan bain suhro, tapi talak roj'i. Baru diproses ke pengadilan agama. Nanti pun pengadilan agama ketika mengeluarkan surat cerai itu pun masih bain suhro, masih bisa ada kemungkinan untuk rujuk kembali setelah 6 bulan. Kalau 6 bulan ini merasa kesepian, oh demi anak menyesal berpisah, akhirnya rujuk kembali, nggak apa-apa, belum bain kubro, kecuali sudah lewat 6 bulan. Oleh sebab itu, nanti pengadilan agama akan membatalkan surat cerai itu dan merekomendasikan mengirim surat ke KUA setempat, kecamatan setempat, untuk menerbitkan kembali surat nikah asli demi anak
dan keturunannya. Karena perceraian itu menyakitkan. Abghadul halal ilallahi at-thalaq. Sebaik-baiknya halal yang dimurkai oleh Allah itu adalah cerai, talak, mengguncang aras. Karena apa? Jalur kabel yang terhubung dengan keluarga dua belah pihak itu diputus, ya, seperti halilintar menyambar, ya, kilat yang mengagetkan, putus hubungan antara dua keluarga. Padahal wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dipesan oleh Allah jangan sampai memutus tali silaturahmi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah akan saya baca tulisan panjenengan semua pada lain waktu. Jangan pernah lelah untuk menulis, nggak dibacakan, kok tetap saya baca dan akan saya jadikan sebagai panduan saya dalam membuat tema dalam video kajian live saya dari tulisan-tulisan panjenengan semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini closing statementnya sudah tadi terlalu lama, jadi sudah, insya Allah sudah jelas semua. Pemahaman yang saya sampaikan ini singkat, ya, padat, mudah dipahami. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, Indonesia masih ada yang mampu menolak syubhat, sehingga kita rakyat Indonesia tercerahkan dengan penjelasan KRT Nur Ihya. Semoga ini menjadi amalan untuk beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Waspada terus kaum Pahlawi itu, mereka ingin mengubah sejarah dari klaim milik mereka. Kita tidak sadar bahwa mereka sudah mengubah semuanya dan sudah diklaim milik mereka. Di antara sekian banyaknya, 1. Lutfi bin Yahya mengklaim jasa habaib berdiri NU. 2. Pahlawan nasional diklaim sebagai Habib. Salah satunya Pangeran Diponegoro, yakni Habib Syihafuddin. 3. Indonesia milik Aula Tarim. 4. Lagu Indonesia diciptakan oleh Habib. 5. Kuburan Wali Songo diklaim sebagai Pahlawi. Dan masih banyak lagi. Maka dari itu kita rakyat pribumi wajib menjaga sejarah kita ini. Jangan sampai diubah oleh mereka. Pada intinya, kita ini jangan mudah percaya omongan Habib karena mereka pendusta. Jangan kasih panggung untuk mereka. Itu sangat berbahaya sekali. Mereka itu tidak mondok, modal baca buku, kemudian ceramah dan menjual nasab Rasulullah. Wahai saudaraku, merasa sudah terbukti sesat. Semoga kita adanya polemik ini, rakyat Indonesia terbuka matanya dan bisa melihat yang mana benar dan salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.